Vietnam otak-atik terancam gak lolos fase grup Piala AFF. Presiden VFF Vietnam marah besar. Netizen, haha, makanya jangan sombong duluan. Juara bertahan yang seminggu lalu sesumbar hajar Timor Leste 7-0 dan menertawakan Indonesia, malam tadi tidak bisa mencetak satu gol pun. Tidak satu pun. Dan sekarang, Vietnam berada di posisi ketiga klasemen dengan 4 poin. Terancam tidak lolos fase grup di turnamen yang mereka pertahankan sebagai juara 2 edisi berturut-turut. Singapura yang bahkan bukan Indonesia, sudah cukup untuk menjawab arogansi itu dengan sangat telak. 0-0 di kandang sendiri, di hadapan puluhan ribu supporter sendiri. Presiden VFF disebut-sebut marah besar. Pertanyaannya langsung menghujam Kim Sang-sik. Kenapa bisa imbang lawan Singapura di kandang sendiri sebagai juara bertahan? Ini bukan hasil yang bisa diterima begitu saja. Dan Kim Sang-sik yang seminggu lalu dengan penuh percaya diri bilang tidak takut sama pemain Belanda Indonesia, malam tadi harus duduk dengan beban yang jauh lebih berat dari yang dia bayangkan ketika turnamen dimulai. Netizen Indonesia tidak bisa menahan diri. Ada yang nulis, tadi siang ketawa-ketawa Indonesia 0-0 babak pertama lawan 10 orang. Malamnya 0-0 sendiri, lawan 11 orang di kandang sendiri di Hanoi. Karma memang tidak pernah tidur dan selalu tepat waktu. Ada yang bilang, Vietnam hajar Timor Leste 7-0 terus ejek Indonesia. Tapi lawan Singapura yang bukan Timor Leste, tiba-tiba Vietnam juga bukan Vietnam yang sama. Ada yang lebih simpel tapi lebih menusuk. Kata siapa kalian mau bantai kami berapa kosong? Malam ini Singapura sudah jawab duluan, 0-0. Dan ada yang paling viral. Kim Sang-sik bilang tidak takut sama pemain Belanda Indonesia. Tapi malam ini ketakutan sama Singapura sudah cukup untuk tidak bisa mencetak satu gol pun. Tapi, di balik semua tawa dan euforia itu, ada satu pertanyaan yang jauh lebih serius yang perlu kita jawab. Apa artinya semua ini untuk laga 3 Agustus di Pakansari? Jawabannya 1. Vietnam datang ke Pakansari dalam kondisi yang paling tidak ideal yang bisa mereka bayangkan. Tertekan, wajib menang, tidak ada opsi lain. Kalau kalah, peluang lolos mereka nyaris tertutup secara matematis. Kalau imbang, mereka harus berharap hasil laga lain berpihak kepada mereka. Satu-satunya cara Vietnam masih punya kendali penuh atas nasib mereka adalah dengan menang di Pakansari. Dan menang di Pakansari bukan perkara mudah, bahkan untuk tim yang sedang dalam kondisi prima sekalipun. Karena Pakansari bukan Miding. Tidak ada supporter Vietnam di tribun. Yang ada adalah 30.000 supporter Indonesia yang akan berteriak dari menit pertama. Atmosfer yang sudah terbukti berkali-kali membuat lawan hilang fokus dan membuat keputusan yang tidak seharusnya. Dan Vietnam datang ke sana bukan dalam kondisi prima. Mereka datang dalam kondisi yang sudah terkena goncangan psikologis dari malam tadi. Tidak bisa menang di kandang sendiri. Presiden Federasi marah, media dalam negeri mulai mempertanyakan. Dan di ujung terowongan, ada Vietnam yang menunggu dengan 6 poin di kantong dan seluruh negeri di belakang mereka. Sementara Indonesia tidak tertekan. Indonesia sudah di posisi yang sangat aman. Indonesia bisa bermain lepas, bermain menyerang, bermain dengan kepala dingin dan hati yang ringan. Itu adalah perbedaan mental yang sangat besar. Dan perbedaan mental di level ini seringkali jauh lebih menentukan hasil pertandingan daripada perbedaan teknis tinggi. Dan ada satu hal lagi yang perlu kita perhatikan soal Singapura. Sangat disiplin bertahan, tidak agresif menyerang, seperti tim yang puas dengan 1 poin dari awal. Beberapa pengamat sepak bola Asia Tenggara menyebut ada kemungkinan Singapura secara taktis lebih suka Vietnam yang lolos sebagai tim kedua daripada harus bertemu Indonesia di semifinal. Karena menghadapi Mitchell Baker, Tom Hai, Marcelino Ferdinand, dan skuad Hartman yang sudah dalam momentum luar biasa adalah tugas yang jauh lebih berat. Kalau teori itu benar, maka tanpa disadari Singapura sudah membantu Indonesia dengan cara yang paling tidak terduga. Dengan menahan Vietnam, dengan membuat juara bertahan itu kehilangan percaya diri tepat sebelum mereka harus datang ke Pakansari. Apakah itu kebetulan? Atau memang ada skema di balik semua ini? Pertanyaan yang menarik, tapi jawabannya tidak akan mengubah satu hal pun yang akan terjadi 3 Agustus malam nanti.
Karena di Pakansari nanti, tidak ada skema yang bisa menggantikan kualitas di lapangan. Tidak ada konspirasi yang bisa mengubah fakta bahwa Indonesia saat ini bermain dengan penuh percaya diri, dengan momentum yang kuat, dan dengan pemain-pemain yang lapar membuktikan diri di setiap laga. Mitchell Baker sudah mencetak 4 gol dari 2 laga. Tom Hai sudah mencetak gol dan bagi assist dengan sangat konsisten. Marcelino Ferdinand yang belum banyak dimainkan, sudah menyimpan tenaga dan siap meledak. Dan Hertman sudah menyimpan beberapa kartu truf yang belum diperlihatkan kepada siapapun. Vietnam sudah pernah memantau Indonesia. Kim Sang-sik sudah pernah hadir langsung di SUGBK. Tapi yang dia lihat di sana bukan Indonesia yang ini. Indonesia yang dia lihat di Juni belum punya momentum 5-1 lawan Kamboja dan 3-0 lawan Timor Leste. Indonesia yang sekarang sudah berbeda, sudah lebih percaya diri, sudah lebih tahu cara bermain bersama, sudah lebih paham apa yang Hertman inginkan, dan Pakansari akan penuh, bukan dengan penonton biasa, tapi dengan 30.000 orang yang sudah menyimpan mimpi juara Piala AFF sejak 6 kali final yang selalu berakhir dengan air mata. Mereka datang bukan untuk sekedar menonton, mereka datang untuk mendorong, untuk berteriak, untuk menjadi bagian dari momen yang mungkin akhirnya akan menjadi berbeda dari semua momen sebelumnya. Dan Nguyen Xuan Son yang masih belum banyak meyakinkan di turnamen ini akan merasakan sendiri apa artinya bermain di Pakansari dengan tekanan seperti itu di pundaknya. Karena di Pakansari, tekanan bukan hanya datang dari supporter, tekanan datang dari semua arah, dari atmosfer, dari suara, dari ekspektasi yang ada di udara, dan dari pemain-pemain Indonesia yang tidak akan memberi Vietnam ruang untuk bernafas sejak peluit pertama berbunyi. Kim Sang-sik boleh bilang, tidak takut sama pemain Belanda Indonesia. Nguyen Xuan Son boleh tanya, mau dibantai berapa kosong? Tapi Pakansari malam 3 Agustus akan memberikan jawaban yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Dan sementara Vietnam masih sibuk membenahi kepercayaan diri mereka, setelah malam yang sangat mengecewakan di Hanoi, Indonesia sudah bergerak maju, sudah menyiapkan diri, sudah tahu apa yang harus dilakukan. 6 poin di kantong, seluruh bangsa di belakang. Dan satu laga yang kalau dimenangkan akan membuat perjalanan Indonesia di Piala AFF 2026 ini benar-benar berbeda dari semua edisi sebelumnya. 3 Agustus, 20.30 WIB, Pakansari, Garuda menunggu, Vietnam silahkan datang. Gimana menurut kalian? Apakah Indonesia akan mengubur Vietnam di Pakansari dan memastikan lolos ke semifinal? Dan seberapa besar kemenangan yang kalian prediksi? Komen di bawah, gue pengen tahu pendapat kalian.